Aduh, apa sih ini? Kenapa algoritma gue ini semua coba? Serem banget. KDRT di mana-mana. Ih, jadi ngeri deh. Ih, jadi serem banget. Kenapa pernikahan zaman sekarang kayak gini sih? Ah elah, kenapa sih lagi seru-seru kayak gini harus ada adegan KDRT? Kan gue jadi males kayak gini. Aduh, gue jadi takut nih. Aduh, mana gue mau jalan lagi? Jadi takut gue. Mana ya? Kayaknya gue gak bakal nikah deh. Kenapa dulu? Soalnya kan di dunia yang modern ini semua udah mulai berubah ya. Kayak perempuan udah mulai lebih tinggi lagi derajat pengen pengen apa kayak di atas daripada laki-laki. KDRT itu bisa terjadi justru malah laki-laki nanti yang jadi korbannya. Gitu. Iya, gue setuju sih. Kayaknya gue juga takut nih nikah. Kayak sebenarnya KDRT juga kan bisa dilakuin cewek juga, bukan cowok doang. Cowok tuh bisa jadi korban karena apalagi zaman sekarang nih dengan finansial apa namanya, ketika cewek finansial lebih tinggi dari cowok, cewek itu bisa untuk merendahkan cowok. Nah menurut gue tuh udah sebagian dari apa namanya, KDRT di bidang finansial, bukan hanya fisik gitu-gitu. Ya setuju sih. Apalagi kan sekarang kayak kalau laki-laki yang jadi korban tuh kesana kalau di orang banyak kayak kok laki-laki lemah banget sih. Masa kayak gitu doang takut tapi gitu dong ngelapor. Sedangkan kalau perempuan kan udah pasti kena KDRT dan langsung ditindak apa segala macam. Dengan laki-laki pasti ada kayak kesan laki-laki lemah gitu. Iya benar-benar setuju. Tapi ya kan setidaknya kalau orang yang untuk ntar mau, kita nih sebagai kepala keluarga ya kita harus punya prinsip nggak sih, kayak bukan untuk takut nikah tapi tetap harus menikah, tapi kita harus punya prinsip yang kuat gitu buat kedepannya supaya tidak ditindas oleh perempuan. Ya intinya pada intinya kita harus berprinsip lagi kan. Jangan jangan lemah lah ya. Gitu. Iya benar-benar setuju. Pernah ngerasa kayak mereka? Padahal kita nggak ngalamin itu sendiri, tapi rasa takutnya berasa nyata banget. Nah, ini yang perlu kita tahu. Ketakutan untuk menikah atau trauma menjalani hubungan itu adalah salah satu dampak tidak langsung dari KDRT. Efeknya bukan cuma ke korban, tapi buat kita yang ngelihat atau yang mendengar ceritanya. Kita jadi punya trust issue dan menganggap kalau kekerasan itu adalah hal yang biasa dalam hubungan. Padahal seharusnya nggak kayak gitu. Terus, sebenarnya apa sih itu KDRT? Simpelnya, KDRT ini adalah segala tindakan di lingkungan keluarga yang bikin seseorang itu menderita. Entah itu secara fisik, psikis, seksual, bahkan sampai urusan ekonomi. Ada 4 jenis KDRT. Yang pertama itu adalah fisik. Fisik ini adalah tindakan yang menyerang badan dan juga bikin luka fisik pada korban. Dan yang kedua, itu ada psikis. Yang dimana mungkin lukanya emang gak kelihatan. Korban ini dihina, diancam, atau dimanipulasi mentalnya. Sehingga korban ini merasa kalau mereka itu sudah gak berharga lagi. Yang ketiga, seksual. Meskipun di dalam hubungan yang sah, hubungan seksual itu dianggap hal yang wajar. Tetapi jika sifatnya memaksa dan juga membuat korban ini menderita, maka hal tersebut itu bisa dikategorikan ke dalam KDRT. Yang keempat ada ekonomi, di mana si pelaku ini ngebatasin uang secara ekstrim buat mengontrol pasangannya atau korban. Atau menelantarkan kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi pelaku tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sama sekali, sehingga keluarganya ini menderita. Dan dampak dari KDRT ini bisa secara langsung dan juga secara tidak langsung. Yang mana dampak langsung ini pastinya dirasakan oleh korbannya sendiri, yang mana korban itu merasa trauma secara fisik maupun mental mereka. Bahkan mereka juga bisa sampai depresi berat. Sedangkan dampak tidak langsungnya terasa bagi kita yang pernah melihat ataupun mendengar tentang KDRT. Kita kehilangan rasa percaya pada cinta dan juga adanya ketakutan untuk membangun rumah tangga. Ada juga yang namanya siklus kekerasan. Biasanya polanya itu berulang. Ada ketegangan,
Lalu terjadi sebuah kekerasan, dan setelahnya itu muncul fase honeymoon. Di mana di fase honeymoon ini pelaku itu bakalan minta maaf dan kasih janji manis dan bersikap baik banget. Lalu kalau udah tahu polanya, solusinya gimana? Biar kita nggak kejebak dan terus-terusan ketakutan. Solusinya sebenarnya ada di diri kita sendiri. Kalau misal udah ngerasa ada yang gak beres dari awal, jangan diabaikan. Jangan takut bilang enggak untuk hal yang bikin kita gak nyaman. Karena pada dasarnya hubungan yang sehat ini saling menghargai batasan masing-masing. Tetap terhubung dengan teman dan juga keluarga. Pelaku KDRT biasanya ini pengen kalau misal korbannya itu sendirian, supaya dia itu gampang dikontrol. Kekuatan terbesar adalah pengetahuan. Jadi, dengan memahami jenis dan juga polanya, korban jadi tahu, dan dia mempunyai pagar untuk menjaga mentalnya sendiri. KDRT ini memang nyata, tapi dampaknya itu nggak harus ngerusak masa depan. Dengan kita sudah tahu polanya dan juga batasan, kita sudah satu langkah lebih dekat menuju hubungan yang sehat. Tetap waspada, tetap berdaya, dan juga tetap bahagia karena setiap manusia berhak untuk bahagia. Nah, ini nih harusnya konten-konten yang kayak gini yang mengedukasi. Kan kalau kayak gini gue jadi gak takut nikah. Bagus deh kalau gini. Jadi lu mau nikah nanti, Jul? Mau nikah tapi nunggu semuanya harus siap dan mapan lah dari segi ekonomi, fisik, dan pokoknya menurut gue udah siap, gue bakal nikah. Berarti mental kita juga ya? Iya, mental gitu-gitu. Di umur berapa kira-kira? Mungkin di umur gue yang sekarang 21 ya, mungkin sekitar 25-26 lah. Iya, Gitu gitu udah deh. gak beda jauh lah, 27, 28 paling. Iya, bisa jadi. Sedapatnya aja jodohnya. Mental Iya. kita juga harus udah siap ya. Benar, keuangan benar. apa segala macam. Iya, setuju. Nah ini nih video bagus nih mengedukasi tentang KDRT. Ya, Tanggapan kamu gimana? ya belajar lah, ini kan kayak edukasi, berarti jangan kayak gitu, jangan sampai kejadian kayak gitu. Ya, kamu kan pernah di situ mukulin aku. Itu KDRT bukan? Emang aku mukulin, aku yang mukulin. Iya, emosi itu kamu bercanda mukulin aku. Ya kan itu bercanda. Ah udah males ah, bete pegang nih.